Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam program acara kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna. Ikhwah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak-anak ya terkait dengan doa-doa. Juga sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwasanya di antara satu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua yaitu mengajarkan anak-anaknya yaitu Al-Qur'an. Ya, mengajarkan anak-anaknya Al-Qur'an dan mengajarkan kepada mereka untuk mengilmui Al-Qur'an, dan tentunya yang tak kalah pentingnya adalah mengimplementasikan Al-Qur'an tersebut dalam kehidupannya. Ini ada disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu dari riwayat Ibnu Majah dari hadis Jundub bin Abdullah. Katanya, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawah. Bahwasanya ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kami masih seorang pemuda yang kuat. Ya, masih sedang kuat-kuatnya mereka. Fata'allamnal iman. Pertama kami belajar tentang iman. Belajar tentang iman kepada Allah, beriman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab dan seterusnya. Kami awalnya mempelajari iman. Kemudian qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Tsumma ta'allamna al-Qur'an. Setelah kami belajar iman, mantaplah keimanan kami, lantas kami belajar Al-Qur'an, fazidna bihi imanan. Setelah kami belajar Al-Qur'an, bertambahlah keimanan kami, semakin kokohlah keimanan kami. Ini merupakan mukjizat Al-Qur'an, ini merupakan keistimewaan Al-Qur'an, di mana mempelajari Al-Qur'an itu dapat menambah keimanan. Fa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Ini merupakan ciri-ciri seorang yang bertakwa. Ketika dia mendengar Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu memberi dia semangat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Quran itu menambah spirit dia
untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan keimanan. Zadathum imana. Namun sayangnya banyaklah di antara kita ketika mendengar Al-Quran tak bertambah keimanan kita. Terkadang ada yang mendengar Al-Quran, dia menikmati alunan Al-Quran, hanya sekadar menikmati alunan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dinikmati tidak hanya bacaannya, tapi dinikmati amalannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Wa bayyinat, dan penjelas. Minal huda wal furqan, menjelaskan hidayah, petunjuk, dan sebagai furqan, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Mereka yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menjadi hidayah bagi dia, petunjuk bagi dia dalam menjalani dan mengarungi kehidupan dia di dunia ini. Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran sebagai penuntunnya. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, di mana ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seorang anak, yaitu Abdullah bin Abbas, apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Hai bocah, aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Para ulama menyebutkan menjaga Allah ini bukan Allah dijaga. Allah nggak butuh untuk kita jaga. Ya. Allah nggak butuh untuk kita jaga. Artinya jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjagamu. Karena bagaimanapun ketika syariat itu diturunkan, gunanya untuk menjaga kehidupan kita, untuk menjaga kemaslahatan kita, untuk menjauhkan kita dari berbagai macam kemudaratan, baik mudarat dunia apalagi mudarat akhirat. Itulah Al-Quran, itulah syariat kita. Oleh karena itu, kamu jaga Allah, jaga syariat Allah, jaga syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka yang tidak menjalankan syariat Allah dalam kehidupannya, ya sebenarnya dia menjadi orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, seorang mukmin yang tidak menjaga syariat Allah, dia akan menzalimi dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan itu untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Jika Anda mengikuti aturan Allah, maka yang beruntung Anda sendiri. Kalau Anda mengabaikan peraturan Allah, yang rugi Anda sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, maka sesungguhnya Anda itu berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Kita bersedekah kepada seseorang, sesungguhnya kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Bahkan kita lebih untung, ya, lebih untung dengan sedekah yang kita berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan melipat gandakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah, Allah sebutkan kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seperti seorang yang sedang menanam satu bibit. Satu bibit ini akan menumbuhkan 7 cabang. Masing-masing cabang akan menumbuhkan 100 biji. Jadi satu biji bisa menguntungkan sampai 700 kali lipat. Yang untung siapa ikhwah? Yang untung kita, bukan Allah. Bahkan bukan orang yang kita beri. Dia untungnya sekedar itu saja. Demikian ikhwah, bayangkan kita berinfak 1.000 rupiah.
maka yang Allah berikan nanti kepada kita yaitu 1000 kali 700 ribu. Siapa yang untung? Kita yang untung. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak harus membalasnya dengan berupa uang. Allah Subhanahu wa taala bisa membalasnya berupa akhirat, yaitu surga yang menanti kita, atau Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya yaitu berupa kita dijauhkan dari kemudaratan. Banyak hal ikhwah. Intinya yang untung kita. Itu uang yang kita keluarkan, yang secara manajemen, secara ekonomi kita rugi. Ketika kita mengeluarkan 1000 rupiah, berarti dalam buku kas itu telah berkuranglah minus 1000 rupiah. Yang tadinya duit kita 10.000 jadi 9.000, berkurang 1000. Tetapi dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang. Yang untung siapa? Bukan berkurang, malah berlipat-lipat kali. Dengan kita menginfakkan 1000 rupiah, berarti kita sudah menabung sejumlah 700.000 rupiah. Adapun yang 9.000 ini belum tentu punya kita. Mungkin dia hilang. Yang punya kita yang hakiki ini ya 1000 rupiah yang telah kita infakkan. Siapa yang untung? Yang untung kita. Demikian ikhwah. In ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka kalian berarti telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. La ilaha illallah. Allah Maha Rahmat. Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberi kita ganjaran itu tidak 1 kali 1, tapi 1 yang kita berikan, Allah berikan berlipat-lipat kali. Beda halnya dengan keburukan, dosa. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, ya berbuat buruk untuk diri kalian sendiri, memudaratkan diri kalian sendiri. Tapi untungnya kita ketika kita berbuat dosa, Allah hanya tulis 1 perbuatan salah. Beda dengan kebaikan. Kita berbuat 1 kebaikan, Allah bisa tulis sampai 700 kali lipat kebaikan. Masya Allah. Itulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya, dia akan meningkatkan keimanan. Ya, meningkatkan keimanan dan akan menuntun kita tetap istiqomah di jalan yang lurus. Wa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam yu'allimul Hasan bin Ali. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Hasan bin Ali, yaitu cucu beliau, kalimatin yasiratin sahlah fi hifdhiha qawiyatun fi ma'naha wa mabnaha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Hasan bin Ali beberapa kalimat yang mudah, simple, mudah dihafal, tapi kuat sekali maknanya. Kalimatnya simple, mudah dihafal, tapi berkarakter dan makna yang sangat dalam. Kayyakuluha fil witr, agar dia, maksudnya Hasan, membaca doa ini di saat melaksanakan ataupun pada salat witir. Qala Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya aku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ikhwah, seorang cucu mengatakan aku diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Beliau kakek, ya. Beliau kakek tapi sangat dekat dengan cucunya. Demikian ikhwah. Ya, kakek yang langsung mengajarkan cucunya. Ya. Kalau kita cari-cari hadis, ya, terkait dengan ini banyak sekali Rasulullah SAW menunjukkan kedekatan beliau dengan cucu beliau. Apakah Hasan ataukah Husain radhiyallahu anhuma. Baik. Apa kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma? Aku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an aqula fil witr, agar aku mengucapkan doa ini ketika salat witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah sebagaimana orang yang Engkau beri hidayah. Wa tawallani fi man tawallait, wa afini fi man afait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yudhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta wa ta'alait. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini, ya, hadis inilah yang, doa inilah yang dibaca oleh Hasan bin Ali setiap kali dia melaksanakan salat witir, dan ini langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat ikhwah, doa ini diajarkan Rasulullah kepada Hasan bin Ali agar diucapkan di saat melaksanakan salat witir. Ya, ingat, salat witir. Baik. Kita terjemah ya. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, Allahumma hdini, ya Allah, berilah aku hidayah. Artinya ikhwah, tsabbitni 'alal hidayah. Ya Allah, tetapkan aku di atas petunjukmu. Auzidni min asbabil hidayah ila wusuli bi a'lal maratib. Atau artinya bisa juga berikanlah, tambahkanlah kepadaku sebab-sebab hidayah, ya, sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah agar aku mendapatkan derajat yang tertinggi. Demikian ikhwah, ya. Jadi di sini Allahumma hdini, ya Allah berilah aku hidayah, artinya ya Allah tetapkanlah aku di atas hidayahmu, jangan sampai aku keluar dari hidayahmu. Ini kan cocok sebagaimana yang kita baca ketika sholat, yaitu soal Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami di jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Setiap kehidupan kita, kita butuh jalan yang lurus. Di semua lini kehidupan kita. Di saat kita melangkah ke dalam mengarungi kehidupan kita, kita butuh hidayah, ikhwah. Kita butuh hidayah. Butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya masalah akhirat kita, tapi juga setiap masalah dunia kita. Terkadang kita harus memilih, terkadang kita bingung mau memilih yang mana. Terkadang kita sudah pilih, kita yakin ini yang benar, ternyata salah, tidak baik untuk kita. Demikian ikhwah. Makanya kita butuh hidayah dalam setiap lini kehidupan kita, dalam setiap sendi kehidupan kita, dalam setiap langkah kita dalam mengarungi kehidupan kita. Kita perlu hidayah dari Allah, perlu petunjuk dari Allah mana yang benar. Makanya kita diwajibkan baca ini ikhwah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang tak baca ayat ini tak sah salatnya. Ya. Yang tidak membaca ayat ini tak sah salatnya, karena dia merupakan salah satu daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Demikian ikhwah. Jadi Allahumma hdini, ya Allah tetapkan aku tetap senantiasa berada di atas petunjukmu, jangan sampai menyimpang dari petunjukmu. Atau ya Allah tambahkanlah sebab-sebab hidayah agar aku mendapatkan derajat yang tertinggi. Allahumma hdini fi man hadait, sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Artinya ikhwah, yaitu berikanlah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah, seperti para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya, jadi kita ingin berdoa ini, ya kita ingin mendapatkan derajat sebagaimana derajat orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini fi man hadait. Kemudian wa afini fi man afait. Artinya ikhwah, wa barri'ni wadfa' anni aswa'ul adwa. Jauhkanlah aku dari penyakit-penyakit, dari berbagai macam penyakit, dari penyakit-penyakit yang parah, penyakit-penyakit yang kronis.
wal akhlaq, demikian juga penyakit-penyakit akhlak, artinya dari akhlak-akhlak yang buruk, wal ahwa, dan hawa nafsu. Karena ikhwah, seorang yang mengikuti, yang memperturutkan hawa nafsunya, otomatis dia akan sedang menyarangkan penyakit dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hitam hati mereka akibat apa yang mereka lakukan. Setiap kali dosa yang kita lakukan, maka terdapat bintik hitam di hati kita. Semakin kita tambah, semakin banyaklah bintik-bintik hitam itu di hati kita. Sampai kita bertobat kepada Allah terhadap dosa tersebut, maka Allah clearkan, Allah hapus, Allah bersihkan bintik-bintik tersebut. Demikian ikhwah, ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai macam penyakit. Bukan hanya penyakit-penyakit fisik, tapi juga penyakit-penyakit mental. Ujub, sombong, angkuh. Ya, termasuk juga penyakit akhlak yang buruk. Demikian ikhwah, bicara kasar. Kemudian tak berbakti kepada orang tua, tak taat kepada suami. Wa'afini fi man afait. Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai penyakit. Sebagaimana orang-orang yang telah Engkau jauhkan dari berbagai macam penyakit. Semua jenis penyakit. Penyakit fisik dan penyakit mental. Wa tawallani fi man tawallait. Ay tawalla amri. Tawallani, ya Allah, bantulah aku untuk mengurusi urusanku. Wala takilni ila nafsi fi jumlatin. Janganlah Engkau biarkan aku mengurusi urusanku sendiri. Makanya dalam salah satu doa zikir pagi sore, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan semua urusanku aku yang urus, walaupun hanya sekejap mata. Walaupun pada hakikatnya kita mengurusi urusan kita sendiri, tentunya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk mengatur, untuk mengurusi urusan kita sendiri. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya posisi kita sebagai seorang suami, kita berhasil mendidik anak, kita berhasil mendidik istri kita sehingga mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, sikap mereka lemah lembut, sopan santun, hafal Quran misalnya, Masya Allah. Sesungguhnya ikhwah, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehebatan kita. Karena berapa banyak juga orang yang ikut seperti kita, yang juga berbuat seperti kita, ternyata hasilnya berbeda, tidak sama dengan kita. Oleh karena itu, janganlah Anda berbangga diri dengan apa yang telah Anda hasilkan. Karena sesungguhnya apa yang kita hasilkan, apa yang Anda hasilkan, itu merupakan kemudahan yang Allah berikan, taufik yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Itu ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kalau seorang ketika kesuksesan dia yang dia dapati, dia merasa itu merupakan hasil kehebatannya sendiri. Marah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada Qarun ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak dia untuk beriman kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan dia harta yang melimpah ruah. Apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata si Qarun, ini aku dapati dikarenakan ilmu yang aku dapati. Jadi dia tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ikut campur dalam masalah rezeki dia. Seolah Allah tidak ada ikut campur tangan di sana.
Seolah bukan Allah yang memudahkan dia, rezeki dia. Bukan Allah yang memberi dia rezeki yang melimpah luah. Tapi karena ilmunya lah, marahlah Allah. Itu sombong namanya ikhwah. Akhirnya apa kata Allah? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Akhirnya kami tenggelamkan dia dan semua harta-hartanya kami tenggelamkan masuk ke dalam bumi. Marah Allah, ikhwah. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, wala takilni ila nafsi tarfata'in, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendiri walaupun hanya sekejap mata, bantulah semua urusanku. Ini menunjukkan ikhwah kelemahan kita. Kita harus mengaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok-sok hebat. Ya, enggak ada satupun yang hebat di antara kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan bagi kita. Siapapun dia ikhwah rahimanallah. Ilmu yang Anda dapati, Anda bergelar apa, doktor, Anda menghafal sekian ribu hadis, Anda menghafal Al-Quran, ketahuilah itu kemudahan dari Allah. Makanya seharusnya ketika sudah semakin dalam ilmu seseorang, seharusnya dia semakin tawadhu. Semakin tawadhu, semakin rendah hati terhadap orang lain. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak menganggap remeh orang lain. Itulah seharusnya. Karena semakin dalam ilmu seorang, semakin paham dia bahwasanya dia itu tidak ada apa-apanya. Semuanya ini dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah dia tidak ada apa-apanya. Demikian. Yang ilmu yang seperti inilah ikhwah yang membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fima a'tait. Artinya, dan berkahilah untukku. Artinya akthir khair liman fa'ati. Berikan kebaikan dari apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wa barik li. Engkau telah memberikan aku berupa harta, maka berkahilah hartaku tersebut. Dengan hartaku tersebut agar aku bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Wa barik li, berkah. Ya. Berapa banyak orang yang ikhwah Allah Subhanahu wa taala berikan harta banyak tapi enggak berkah ikhwah. Hartanya yang melimpah ruah itu tidak sedikit pun membawa dia pada kebaikan. Malah akan membawa malapetaka. Menjerumuskan dia pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang melimpah, kemudian nama yang kesohor, yang seharusnya dengan nama dia yang dikenal oleh publik, itu lebih mudah untuk menyebarkan kebaikan. Seharusnya begitu, lebih mudah untuk berdakwah, lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Tapi ternyata dia seorang yang dikenal sebagai figur publik malah mengajarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Terkenalnya itu malah membuat malapetaka bagi dia. Dari dia orang belajar hal-hal yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Man sanna sunnatan hasan sayyi'atan fa alaihi wizru wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan perbuatan buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang ikut melakukan dosa yang itu. Dikarenakan dia meniru. Meninggal orang tersebut, dosa itu masih dilakukan oleh orang yang meniru, maka dosanya menjadi dosa jariyah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita ingin setiap anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu berkah. Allah beri kita mobil, mobilnya berkah. Mobil ini kita gunakan untuk sering bersilaturahmi kepada orang tua. Kita gunakan untuk pergi mengaji bawa keluarga atau bawa teman-teman untuk pergi mengaji. Tidak malah ketika belum ada mobil rajin mengaji, setelah ada mobil malah lebih banyak tamasyanya, jalan-jalannya ketimbang mengaji. Ketika hanya punya milik sepeda motor, sering dia mengunjungi orang tuanya.
Tetapi ketika sudah punya mobil, dia nggak lagi mengunjungi orang tuanya, dia pergi ke tempat yang lebih jauh, yaitu seperti kita katakan tamasya. Lupa dia akan menjenguk orang tuanya. Mobil membawa laknat, ya, tidak membawa pahala, tidak membawa berkah, tapi membawa laknat. Ini yang kita khawatirkan, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika rezekinya pas-pasan, dia masih bisa ngaji, masih bisa baca Quran, masih bisa setelah subuh baca zikir pagi sore, zikir pagi, habis asar baca zikir sore. Tapi setelah hartanya melimpah, setelah perdagangannya semakin besar, jangankan untuk membaca zikir pagi sore, untuk datang ke masjid saja mulai sulit. Untuk datang ke masjid, harta membawa malapetaka. Kita tidak ingin itu, ikhwah. Ketika dia belum punya anak, Masya Allah, dia senantiasa berdoa kepada Allah, dia rajin ke masjid, rajin baca Quran, ya. Banyak hal kebaikan yang bisa dia lakukan. Setelah Allah beri dia anak, malah anak ini yang menyeret dia pada malapetaka. Makanya Rasulullah pernah katakan, al-waladu mujbinun wa mubakhilun. Anak itu membuat kita menjadi pengecut dan membuat kita menjadi bakhil. Yang tadinya kita mudah berinfak, kali ini ketika mau infak, kebutuhan anakku hari ini belum selesai. Demikian ikhwah. Untuk uang sekolah dia, untuk uang makan dia, untuk ini, untuk perhitungannya ketat, jadi ketat demi untuk anaknya. Akhirnya nggak berinfak. Seolah-olah dialah yang mengatur rezeki dia. Padahal sedikit pun dia tidak ada mengatur rezeki dia, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah ikhwah, ya. Makanya kita ingin agar anugerah yang Allah berikan kepada kita itu berkah. Fima a'taitani min izzi wal mali wal ulum wal a'mal salih. Ya, wa barik li fima a'tait, berkahilah kami, berkahilah aku dengan apa yang Engkau berikan. Seperti Allah berikan kita mungkin kalau di tengah masyarakat berupa jabatan atau kewibawaan atau kehormatan, maka berkahi itu. Kita dihormati orang lain, jangan malah orang menghormati kita membuat kita menjadi sombong, angkuh, takabur. Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi maraha, angkuh, sombong, jangan. Tapi ketika orang menghormati kita, malah kita jadikan itu sebagai cara untuk mengajak mereka, merangkul mereka agar mentaati Allah, agar mentauhidkan Allah. Karena orang yang terhormat ketika mengajak orang yang menghormatinya, itu Masya Allah, itu mudah diterimanya. Beda kalau kita bukan siapa-siapa di masyarakat. Apa yang kita katakan gak dipedulikan oleh masyarakat. Ya. Ketika kita seorang yang dihormati di tengah masyarakat, setiap ucapan kita itu didengar oleh masyarakat dan bisa diikuti oleh masyarakat. Masya Allah. Ini merupakan modal besar untuk berdakwah, ikhwah, untuk mengajak masyarakat pada hal-hal yang baik, agar mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Ini modal yang luar biasa, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, modal yang sangat luar biasa. Mudah diterima oleh Allah, mudah diterima oleh orang. Atau Allah beri dia harta. Demikian juga ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang harta, banyak, dengan harta ini banyak yang bisa dia buat, yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang nggak punya harta. Sampai-sampai dahulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang fakir melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya telah berhasil meraup banyak pahala. Kata Rasulullah, loh kenapa kok seperti itu? Apa kata orang-orang fakir? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat seperti kami salat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa berinfak dengan sisa harta mereka. Kami nggak bisa berinfak, jangankan sisa, yang adanya nggak cukup. Demikian.
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mereka beberapa zikir untuk melomba pahala orang kaya itu, ikhwah. Tak lama kemudian datang lagi mereka, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu ikut mengamalkan apa yang kami amalkan. Apa kata Rasulullah? Ya, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ya kalau begitu ya mau gimana lagi? Itu merupakan keistimewaan anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian ikhwah, orang yang berharta dia bisa berbuat banyak, ikhwah. Ya, dia bisa berbuat lebih banyak ketimbang orang yang tidak punya harta. Dia bisa bangun masjid, dia bisa menyantuni fakir miskin, dia bisa menyantuni janda-janda miskin. Demikian ikhwah. Dia bisa buat madrasah, dia bisa beli Al-Quran, dibagi-bagikan untuk dia hafal. Masya Allah, luar biasa. Dia bangun rumah Al-Quran. Coba bayangkan ikhwah, rumah Al-Quran dia bangun. Dia berinfak untuk rumah Al-Quran misalnya. Di situ setiap hari anak-anak duduk di situ, belajar di situ, ngapal di situ. Gimana itu aliran pahalanya? La ilaha illallah, luar biasa. Ikhwah, kita kalau untuk sholat ya mungkin kita sholatnya apa adanya. Sholat wajib, ya paling sholat rawatib. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang gak khusyuk. Dan kadang-kadang juga gak khusyuk juga. Demikian ikhwah. Terus inilah cara-cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu dengan cara seperti ini. Kita punya harta sedikit harta kita dibandingkan yang kita berikan, yang kita infak itu kan sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kan kita gak seperti Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, enggak. Persentase yang kita infakkan itu sangat sedikit. Kalau boleh kita jujur, persentase yang kita berikan itu sangat sedikit. Tapi yang sedikit itu semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal jariah kita. Setiap anak yang menggunakan fasilitas kita akhirnya mengalirlah, ikhwah. Mengalir pahalanya. Kan luar biasa. Harta, ikhwah. Ya, harta kita. Jadi harta itu berkah. Terkadang orang punya miliaran uangnya, bahkan triliunan. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan apa? Beli klub bola. Membeli klub bola. Sampai triliunan. La ilaha illallah. Membeli klub bola. Apa faedahnya untuk dunia dan akhirat? Apa pahalanya? Coba bayangkan, bingung. Kalau dia bangunkan masjid, kalau dia bangunkan markas-markas Islam, kalau dia santuni orang-orang fakir yang terlalu banyak di dunia ini sekarang, yang banyak membutuhkan, itu berapa besar pahalanya? Harta banyak tapi nggak berkah. Jadi kita ingin ikhwah, barik li fi ma a'tait, ya Allah, berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku. Ya, berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku. Kalau kita dihormati oleh masyarakat, maka gunakan itu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, li ayyahdiallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Harta, kita infakkan harta, ya enggak banyak-banyak. Demikian ikhwah, tapi bermanfaat, berkah, harta itu berkah. Kemudian apalagi Allah beri kita berupa ilmu misalnya. Allah beri kita berupa ilmu. Ilmu itu kita berharap agar ilmu kita itu berkah. Bagaimana ilmu yang berkah ikhwah? Ilmu yang bisa kita amalkan. Jangan sampai ilmu itu menjadi malapetaka bagi kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita inayahnya, memberi pertolongannya agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapati. Karena ilmu itu juga sebuah anugerah. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, la tazalu qadamu bani adama yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Bahwasanya kaki anak Adam tidak akan beranjak dari tempatnya di hari kiamat kelak hingga dia ditanya akan 4 hal. Pertama,
an umrihi fima afnah, tentang usianya kemana dia habiskan, wa an ilmihi fima amilat bihi, tentang ilmunya seberapa banyak ilmu telah dia amalkan. Yang kedua, ilmu seberapa banyak yang telah dia amalkan. Ilmu itu anugerah, ikhwah. Bahkan ilmu itu jauh lebih berharga ketimbang harta kekayaan. Itulah ikhwah. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ilmu itu lebih kita butuhkan ketimbang makan. Kalau makan itu sehari kita butuh 3 atau 2 kali. Tapi kalau ilmu kita memerlukannya bagaikan kita sedang bernafas. Setiap nafas yang kita hirup itu kita butuh ilmu di situ. Begitulah perbandingan kebutuhan kita terhadap ilmu dengan makan. Makan sehari hanya 2-3 kali, tapi ilmu kita butuhkan, yaitu seperti kita membutuhkan oksigen bernafas. Begitulah Imam Ahmad membandingkan antara butuhnya kita dengan ilmu dibandingkan dengan makan. Makanya ikhwah, ya kita mohon ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bagaimana? Yang berkah. Yang membawa berkah, bukan yang membawa malapetaka. Ilmu yang kita amalkan. Mungkin para pemirsa pernah membaca sebuah hadis di mana seorang Allah campakkan ke dalam neraka jahanam, terburailah ususnya, dan dia berkeliling-keliling di neraka bagaikan keledai yang sedang mengelilingi gilingannya, mengelilingi batu penggiling. Penduduk neraka bertanya, "Fulan, kamu ini kok di sini? Ama kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Ama kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Kamu kan dulu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami berbuat munkar. Kok kamu bersama kita di sini? Apa kata laki-laki itu? Kuntu amurukum bil ma'ruf kuntu anhakum anil munkar. Dahulu aku melarang kalian berbuat munkar. Tapi aku lakukan. Aku sendiri melanggarnya. Wa amurukum bil ma'ruf, aku menyuruh kalian untuk berbuat baik. Sementara aku sendiri tidak melakukannya. Itu ikhwah. Tahu dia ini mungkar, tahu dia ini yang baik, karena dia sudah punya ilmunya. Tapi ternyata ilmunya itu nggak berkah karena nggak diamalkan. Jadi kita ingin wabarik li fi ma a'tait. Ya Allah, berkahilah aku dari semua apa yang Engkau berikan kepadaku, termasuk ilmu, termasuk amal, ya, amal-amalan yang solehah. Kemudian waqini syarra ma qadait. Waqini artinya wahfidni, jagalah aku, lindungilah aku. Syarra ma qadait, ya, dari takdir buruk yang Engkau telah tetapkan. Fa innaka taqdi, sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan hukum. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan seluruh urusan. Itu hak Engkau. Innaka taqdi, Engkau yang membuat keputusan, Engkau yang membuat hukum. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Dan tidak ada yang menggugat hukummu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah itu yang menetapkan hukum, tak ada seorang pun yang bisa menggugat hukuman Allah, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beda kan kalau semasa di dunia, ketika seorang hakim sudah memutuskan hukuman, vonis hukum, ada ada kasasi itu, naik banding. Nanti ketika naik banding ternyata bisa hasil vonis hukum itu bisa berkurang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukuman, tak ada seorang pun yang bisa menaik banding. Tak ada seorang pun yang bisa protes. Tidak ada seorang pun yang bisa menggugat keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah yang menghukum dan tidak ada seorang pun yang bisa menggugat hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan hukuman, yang menetapkan hukum, dan tidak ada satu pun yang bisa menggugat hukummu. Wa innahu la yadhillu man walait
sesungguhnya tidak ada seorang pun kekasihmu, tidak satu pun yang bisa menghinakan orang-orang yang telah engkau kasihi. Tidak ada seorang pun yang bisa, tidak ada kehinaan bagi orang-orang yang engkau kasihi. Wala ya'izzu man 'adait, dan tidak akan menjadi terhormat orang-orang yang memusuhimu. Termasuk ikhwah memusuhi Allah, yaitu memusuhi wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mengimplementasikan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, keluarganya, dan tengah-tengah masyarakatnya. Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pelihara jenggot, dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khaliful musyrikin. Selisih orang musyrik, pelihara jenggot, kemudian rapikan kumis. Itu Rasulullah SAW yang memerintahkan. Kemudian ya dia laksanakan. Kalau ada orang memusuhi dia, gara-gara dia memelihara jenggot, maka berarti dia tidak menyukai syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian ikhwah. Kalau ada seorang tak suka melihat seorang muslimah memakai jilbab, padahal jilbab itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia sedang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ya'izzu man 'adait. Tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah terhormat orang-orang yang memusuhi engkau ya Allah. Tabarakta takatsara khairuka fid darain. Sungguh banyak kebaikanmu baik di dunia maupun akhirat. Rabbana wa ta'alait. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, ya Rabb, irtafa'at 'azamatuk. Ya Allah, sungguh engkau maha agung, sungguh engkau maha perkasa, maha tinggi. Itulah makna daripada doa kunut. Ya, doa kunut yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan bin Ali. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man, wa tawallani fi man tawallait, wa afini fi man afait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait. Itulah ikhwah rahimanallahu. Kita ajarkan anak kita doa ini. Ini doa yang sangat luar biasa ikhwah. Ya, agar dia bisa membacanya ketika dia di saat dia melaksanakan sholat witir. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa telepon langsung dengan nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, ya, atau Anda juga bisa kirimkan berupa chat WhatsApp melalui nomor yang sama, atau juga boleh langsung ke nomor saya, yaitu di 089561132778. Belum ada yang masuk. Sekali lagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan telepon langsung atau kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan langsung ke nomor saya ini 08956113277778, 08956113277778. Nah, Bismillah, Ustadz saya sudah meninggal oleh suami. Lalu saya sudah menikah lagi. Apakah saya dan suami yang lama bisa bertemu kembali di akhirat nanti? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau seorang bertemu
kalau dia sama-sama di surga, ya, kalau dia sama-sama di surga, insya Allah dia bisa bertemu, ya, insya Allah dia akan bertemu dengan orang-orang yang pernah dia kenal semasa di dunia. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, ya, kalau si istri masuk surga, suami pertama yang meninggal masuk surga, suami kedua juga masuk surga, jadi ketiga-tiganya masuk surga. Dia ini si istri nanti jadi istri siapa? Apakah suaminya yang pertama ataukah suaminya yang kedua? Demikian ikhwah. Sebagian ulama menyebutkan dia akan menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Ada lagi yang menyebutkan dia akan menjadi pasangan suaminya yang paling soleh, ya, yang paling soleh. Ya, mungkin kalau kita ambil saja contoh, misalnya suami pertamanya berada di tingkat 2, misalnya ini, ya, suami kedua berada di tingkat 5 misalnya, maka dia bersama suaminya yang paling soleh. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Yang terpenting apakah nanti dengan suami pertama atau suami kedua, yang penting kita tuh masuk surga dulu. Ya, itu yang terpenting. Jangan sampai kita mikirin ini suami kedua apa suami pertama, ya akhirnya ya beramal enggak. Yang penting itu kita masuk surga dulu. Apakah suami kedua ataukah suami pertama itu biar urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam surga. Kita beramal dengan sebanyak-banyaknya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah, apabila kalian memohon surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Minta surga yang paling tinggi. Demikian para ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimana caranya membiasakan anak puasa Ramadan? Anak saya laki-laki usia 8 tahun, apa 1 hari full atau setengah hari dahulu? Mumpung dia belum balik, nggak apa-apa setengah hari dahulu. Ya, pelan-pelan setengah hari dahulu. Bangunkan dia ketika sahur, ya, bangunkan, makan, ya, kemudian untuk kali yang pertama ya setengah hari dulu, sampai seminggu misalnya. Kemudian minggu kedua naikkan sampai asar, ya. Nah, minggu ketiga sudah sampai maghrib. Demikian ikhwah. Kalau perlu dikasih hadiah, diiming-imingi hadiah. Kalau perlu dinaikkan hadiahnya, lebih besar hadiahnya kalau dia puasa sampai asar ketimbang sampai zuhur, lakukan kalau memang kita sanggup, ya. Kalau memang kita sanggup, karena kalau kita nggak sanggup, jangan kita mengiming-imingi hadiah kepada anak sementara kita sendiri nggak sanggup. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, intinya tetap melatih anak-anak supaya dia terbiasa berpuasa sehingga ketika dia balik dia sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Dan masya Allah banyak anak-anak yang masih usia 8 tahun dia sudah full puasanya, masya Allah. Ini harus diberi apresiasi, ya. Beri apresiasi, beri dia hadiah, karena zaman Rasulullah juga seperti itu, memberi hadiah, tapi beda hadiahnya dulu dengan sekarang. Sebagaimana dalam hadis Rubai' binti Muawidh radhiyallahu anha, dia mengatakan kunna nusawwimu sibyanana fanaj'al lahu lu'batan minal 'ain. Kami tuh mengajarkan anak kami puasa dan kami buatkan untuk mereka boneka dari bulu, dari wol, ya, dari bulu wol. Fa idza baka ala dzalik, kalau mereka menangis ya karena lapar, ataina kami berikan. Demikian, atainahu fadzalika indal iftar. Yang demikian itu ketika berbuka puasa. Jadi diberikan hadiah. Ya kalau anak sekarang ya mungkin tidak menerima hadiah berupa boneka. Mungkin mereka lebih senang uang misalnya, udah kasihkan uang. Tapi ingat, hadiah yang kita imingi, yang kita janjikan kepada anak kita, hadiah yang sanggup kita berikan. Dan jangan pungkir janji. Jadi tidak apa-apa ya kalau dimulai setengah hari dulu. Assalamualaikum Ustaz, ibu ana wasiat kalau dia meninggal minta dikuburkan di samping bapak ana, sedangkan tanah di samping kuburan bapak ana sudah terisi
sudah terisi. Apa boleh satu kuburan 2 liang lahat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Ya kalau seandainya bapak itu sudah dikuburkan dah lama misalnya ya, udah lama ya enggak masalah. Karena kuburan di Baqi itu kan memang sudah ditimpa-timpa, tidak ada masalah. Makanya kuburan itu aturan dalam syariat Islam tidak dibangun supaya dia tidak menjadi hak prerogatif. Yang seringnya yang terjadi di kita di Indonesia ini, tanah wakaf bukan punya dia, punya kaum muslimin. Kemudian dia dikuburkan di situ. Maunya kuburan dia itu nggak bisa diganggu gugat. Akhirnya kita lihat dalam jangka 60 tahun sudah penuh, 100 tahun sudah penuh. Makanya umumnya kita lihat kuburan-kuburan yang sudah lama itu sudah penuh. Kuburan kalau daerah Kota Medan kuburan Jalan Halat, kuburan Jalan Sungai Mati, ya, dan kuburan-kuburan yang lain, ya itu sudah penuh. Kalau kita lihat pekuburan Baqi di Madinah itu sudah berapa abad, ikhwah? Kalau kita hitung hijriah saja sudah 14 abad, dan itu sudah ada sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Baqi, demikian kuburan penduduk kota Madinah sampai sekarang masih penuh. Sampai sekarang masih ada, masih dikuburkan di situ jenazah kaum muslimin. Satu di mana di Masjid Nabawi itu satu kali sholat bisa 2, 3, bahkan saya pernah di waktu subuh itu sampai 12 jenazah. Hampir setiap sholat fardu setelah itu sholat jenazah. Bayangkan. Berarti kan satu hari itu bisa belasan, bisa puluhan dalam satu hari. Tapi kita lihat tidak penuh-penuh. Demikian ikhwah. Seandainya seperti kuburan di daerah kita, kemudian itu seperti itulah diberlakukan di kuburan Baqi, saya kira 10 tahun saja sudah penuh itu. Demikian ikhwah. Ustadz, apakah boleh laki-laki mengajarkan kursus untuk siswa kelas wanita semua, tetapi sebenarnya bukan hanya kaum muslimin? Apa ini semua? Apakah boleh laki-laki mengajar khusus yang siswa kelasnya wanita semua, tetapi siswanya bukan hanya kaum muslimin? Ya seperti orang yang ngajar lah ya, mengajar kaum wanita begitulah ya, mengajar guru yang mengajar di kelas misalnya. Ikhwah rahimanallah wa ikum. Jika di sana tidak ada fitnah, ya, dan terhindar dari berbagai macam mudaratnya, maka enggak ada masalah insyaallah. Ya, insyaallah tidak mengapa. Di sana tidak ada hal-hal yang seperti membuka aurat, kemudian sifatnya di situ hanya belajar mengajar, dan intinya yang tidak menimbulkan mudarat dan fitnah, maka insyaallah tidak mengapa. Ya, insyaallah enggak mengapa. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Tapi ikhwah, itu sajalah kajian kita pada hari ini. Di sini ada satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, ana Ummu Khadijah dari Pekanbaru. Afan Ustaz, pertanyaan ini di luar tema. Saat ini ana sedang mengandung dan setiap sholat ana tidak menjaharkan bacaan sholat dikarenakan ada air ludah yang menggumpal gitu Ustaz. Jikalau ana telan akan menimbulkan mual dan bisa jadi muntah. Bagaimana Ustaz? Apakah boleh ana sholat tidak menjaharkan bacaan? Syukron. Jazakumullah khair. Boleh Bu. Ya boleh. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali yang mampu kamu lakukan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan untuk kalian dan tidak ingin menyulitkan kalian. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.